Salam, perkenalkan nama saya Berta Aktafina Laijami dengan NIM 10120210008 dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas C semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi landasan pendidikan, dan materi landasan pendidikan yang akan saya bahas ada dua pokok pembahasan. Yang pokok pembahasan yang pertama yaitu hakikat landasan pendidikan, dan yang kedua pengertian pendidikan dan batasan pendidikan. Baik, saya akan membahas pokok pembahasan yang pertama yaitu hakikat landasan pendidikan. Teman-teman, secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat tumpuan atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini bersifat material dan juga konseptual. Contoh dari sifat material yaitu landasan pesawat, sedangkan contoh dari sifat konseptual ini yaitu landasan pendidikan. Landasan konseptual identik dengan asumsi. Asumsi menurut pengertian yang saya baca atau pada buku-buku yang saya baca, asumsi ini adalah tafsiran atau dugaan yang diterima sebagai dasar. Teman-teman, mengapa kita harus memiliki landasan seperti ini? Karena pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia yang berdampak besar pada kehidupan seseorang. Teman-teman, tanpa landasan yang jelas, salah satu pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu teman-teman, bagi kita yang mendapatkan atau yang bersekolah tinggi atau mendapatkan pendidikan yang lebih pendidikan yang tinggi, mari kita belajar dengan baik, belajar dengan giat supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita dan juga kita bisa mengabdi pada negara kita. Baik teman-teman, kita akan masuk pada jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan ini ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan yaitu asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dan yang kedua yaitu landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan yuridis atau hukum pendidikan yaitu asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Baik, kita akan masuk pada fungsi atau tujuan landasan pendidikan. Fungsi atau tujuan landasan pendidikan ini ada 5, yaitu yang pertama sebagai tolak ukur atau dasar studi pendidikan, yang kedua menjadi pedoman yang konkret, yang ketiga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan keempat untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh, dan yang kelima untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu
Pengertian pendidikan dan batasan pendidikan. Pengertian pendidikan secara umum yaitu suatu proses baik berupa pemindahan pengetahuan maupun penyempurnaan pengetahuan peserta didik. Sebagai proses, maka dalam pendidikan akan mengikutsertakan atau melibatkan bermacam-macam komponen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut yaitu berasal dari dalam sekolah atau lembaga pendidikan seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, tata usaha, kurikulum dan sarana prasarana. Dan dalam sarana prasarana ini ada perpustakaan, gedung sekolah, media pembelajaran dan lain-lain. Teman-teman, inilah komponen-komponen yang diikutsertakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tanpa komponen-komponen ini, teman-teman, maka proses pendidikan tidak akan berjalan. Baik, kita akan masuk pada pengertian pendidikan secara etimologi. Pengertian pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Pedagogi ini berasal dari dua kata yaitu pais dan again atau gogos. Pais ini artinya anak dan again atau gogos ini artinya membimbing atau tuntunan. Dalam perkembangannya, pedagogi ini dijadikan pedagogik. Pedagogik artinya ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Teman-teman, pendidikan jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu education. Sedangkan education sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu educare. Educare yang artinya membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar bertumbuh dan berkembang. Baik, teman-teman, kita masuk pada pengertian pendidikan menurut Langeveld. Menurut Langeveld, pendidikan yaitu suatu kegiatan membimbing anak menuju pada kedewasaan dan kemandirian. Pendidikan tidak hanya diberikan kepada anak usia sekolah tetapi juga diberikan kepada orang sudah dewasa atau lansia. Teman-teman, istilah atau wadah yang berwenang untuk mendidik orang yang sudah dewasa disebut andragogi. Andragogi ini berasal dari dua kata yaitu andros dan agogi atau agogos. Andros yang artinya orang atau manusia dewasa, sedangkan agogi atau agogos yang artinya membimbing. Jadi andragogi artinya suatu kegiatan membimbing orang yang sudah dewasa untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memperluas pengetahuan atau wawasan dan keterampilan berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pendidikan yang diberikan kepada lansia disebut gerontagogi. Gerontagogi berasal dari dua kata yaitu geronta dan agogi. Geronta yang artinya lanjut usia atau tua, sedangkan agogi yang artinya membimbing. Jadi gerontagogi adalah suatu kegiatan membimbing yang diberikan kepada orang yang lanjut usia untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, kita akan masuk pada pengertian pendidikan menurut para ahli. Pengertian pendidikan menurut para ahli yaitu yang pertama ada dari Profesor Lodge. Profesor Lodge dia mengatakan bahwa pendidikan ini ada dalam dua arti yaitu sempit dan luas. Dalam pengertian luas dia mengatakan bahwa pengalaman atau semua kehidupan yang kita jalani ini adalah pendidikan. Pendidikan dalam arti luas mengandung makna bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung pada satu lembaga pendidikan atau yang disebut sekolah, tetapi juga berlangsung pada setiap ruang kehidupan manusia dan seluruh sektor pembangunan. Jadi dapat dikatakan bahwa
Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan dalam arti luas pada dasarnya mencakup seluruh pendidikan, baik pendidikan yang secara terprogram hingga pendidikan yang berlangsung secara alami. Baik, kita akan masuk pada pengertian pendidikan yang kedua dari para ahli, yaitu ada dari Carter Vigut. Carter Vigut dia mengatakan bahwa pengertian pendidikan ada 4, yaitu yang pertama, pendidikan adalah seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar. Yang kedua adalah ilmu yang sistematis atau yang berhubungan dengan metode atau prinsip mengajar, pengawasan, dan bimbingan. Yang ketiga adalah proses perkembangan pribadi. Dan yang keempat adalah sosial proses. Pendidikan sebagai seni artinya pendidikan harus berlangsung sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu. Baik, kita masuk pada pengertian pendidikan menurut para ahli yang ketiga, yaitu ada dari Brubasar. Brubasar mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyelesaian dirinya dengan teman dan alam semesta. Dan pengertian pendidikan menurut para ahli yang keempat ada dari J.J. Rousseau. Baik teman-teman, ini saja yang saya bisa jelaskan. Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Salam. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Dan pengertian pendidikan menurut para ahli yang kelima yaitu ada dari Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Dan pengertian pendidikan yang keenam ada dari Langevin. Langevin mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pertolongan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pendidikan yang diperoleh dengan susila. Dan yang ketujuh ada dari Dahama dan Bhatnagar. Dahama dan Bhatnagar mengatakan bahwa pendidikan adalah proses membawa perubahan yang diinginkan dari perilaku manusia. Jika pendidikan dilakukan secara baik dan efektif, maka akan ada terjadi perubahan pada tingkah laku individu yang mau belajar. Perubahan tersebut hendaknya baik diterima secara sosial, kultural, ekonomis, dan menghasilkan perubahan pada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman. Dan yang kedelapan ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan peranannya di masa yang akan datang. Baik, kita akan masuk pada batasan pendidikan berdasarkan fungsinya. Batasan pendidikan berdasarkan fungsinya di sini ada 4, yaitu yang pertama pendidikan sebagai transformasi budaya. Pendidikan sebagai transformasi budaya yaitu suatu kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Contohnya, seorang anak yang lahir di tengah-tengah atau di lingkungan masyarakat yang mempunyai kebiasaan, aturan atau anjuran tertentu seperti yang dikehendaki masyarakat setempat, maka dengan demikian kebudayaan tersebut tidak akan punah atau tidak akan hilang. Contohnya bahasa, makanan, cara melayani tamu, dan lain-lain masih banyak. Dan yang kedua yaitu pendidikan sebagai penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai pendidikan
Pendidikan sebagai penyiapan warga negara yaitu suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Agar menjadi warga negara yang baik, maka peserta didik tersebut akan mampu menjalankan peranannya di kemudian hari sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja yaitu kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar tersebut berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Baik teman-teman, kita akan masuk pada batasan pendidikan yang keempat, yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi yaitu suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik yang terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Perbedaan dari kegiatan sistematik dan sistematik yaitu sistematis berlangsung secara tahap-tahap berkesinambungan, sedangkan sistematik berlangsung dalam semua lingkungan yang saling mengisi seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah. Baik teman-teman, ini saja yang saya bisa jelaskan. Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Salam.